Kayaknya aku dengar suara deh tadi. Bingung Natasha celingukan melihat sekitar. Itu aku yang bersuara. Siswa tersebut kembali bersuara dengan nada pelan namun masih terdengar jelas. Pandangan Natasha sontak menunduk melihat ke arah orang yang masih menundukkan kepalanya. Itu kamu, yang dibalas anggukan kepala pelan. Menghela napas pelan, Natasha kembali duduk di kursi yang sempat dia duduki tadi. Jadi, kamu bisa ngomong juga ternyata. Oh iya, kita belum kenalan. Aku Natasha Putri Kusuma, yang duduk di kursi pojok kanan dekat jendela. Kamu bisa panggil aku Asha. Kalau namamu siapa? Natasha bertanya sembari mengulurkan sebelah tangannya. Sejenak kedua bola mata emas siswa itu melirik lurus menatap diam ke arah Natasha. Pianza Sanjaya. Jawabnya dingin lalu kembali melanjutkan memakan bekal. Dia mengabaikan uluran tangan Natasha yang masih terulur. Nama yang sangat indah juga secantik orangnya ya. Tersenyum kikuk dengan alis berkerut, Natasha bingung menatap tangannya yang masih terulur tak terbalas. Dia menarik kembali uluran tangan yang tak terjabat dan mengendus telapak tangannya. Memeriksa kali aja telapak tangannya beraroma tak sedap. Apa tangan Asha bau tinta ya? Tapi tadi setelah membongkar isi ballpoint juga, Asha sempat pakai hand sanitizer deh. Masa masih bau? Apa tujuanmu mendekatiku? Suara dingin dan tajam dari Pian. Hah? Natasha mengangkat pandangan menatap bingung. Sasa, panggil seseorang mengalihkan perhatian Natasha. Seketika Natasha menoleh ke arah orang yang memanggilnya tadi. Ternyata masih ada di sini. Kantin yuk, si Rafa kayaknya sudah ada di sana, kata Levin berjalan menghampiri gadis itu. Saksi, dia itu kakak sepupumu. Panggil kakak Rafa dengan benar. Levin berdiri di samping kursi Natasha dengan kedua tangan masuk ke dalam saku. Yalah, cuman beda 1 tahun aja kali. Ngapain harus panggil sopan sama bocah songong itu? Aku laporin nih sama tante lo, baru tahu rasa. Ancam Natasha. Iya, sana laporin aja sana. Tapi bagaimana reaksi Om Jeremy ya? Kalau tahu penyebab anaknya sering lupa kerjakan PR itu karena gara-gara keasikan nonton Brother Ghost. Levin balik mengancam dengan santainya dia melipat kedua tangan di dada tersenyum menang. Bola mata Natasha melirik tajam ke arah samping di mana Levin berdiri. Ujung bibir dia terangkat mencebik kesal. Nyebelin banget sih, beraninya bawa-bawa papa. Brother Ghost? Celetuk Pian yang sedari tadi mendengarkan obrolan mereka berdua. Mendengar ada suara lain membuat Levin sadar akan keberadaan orang lain di dekatnya. Dikira kagak ada orang lain di sini. Lo siapa? Kok bisa ada di kelas ini? Masa kamu lupa? Kalau kemarin kelas kita kedatangan murid baru dan dia murid barunya. Namanya Pianza Sanjaya. Tutur Natasha menjelaskan yang dibalas anggukan kepala serta kata oh saja dari Levin yang tidak tertarik mengenai siswa yang bernama Pianza itu. Brother Ghost? Pianza kembali mengucapkan sebuah judul film horor yang disukainya. Mendengar ucapan Pianza, sontak perhatian Natasha kembali teralih kepadanya. Kamu suka nonton Brother Ghost juga? Antusias Natasha, kedua matanya berbinar antusias sebagai baru menang lotre besar. Terbata Pianza yang kaget akan sikap tiba-tiba Natasha. Dia kembali sedikit menundukkan kepala memakan bekal dengan santai. Hantu muka rata. Dan aku paling suka saat adegan dia membunuh orang-orang yang akan melukai adiknya. Bahkan meskipun wajahnya rata tapi itu sangat keren. Kayak superhero kan? Oceh Natasha berbinar senang menjelaskan kisah hantu yang berkesan dalam ingatan. Benar, dia sangat keren. Meskipun sudah jadi hantu tapi rasa sayangnya terhadap adiknya begitu besar.
Tutur Pianza bernada lemah hingga hanya terdengar gumaman pelan. Apa bagusnya nonton film yang bikin orang merinding kayak gitu? Ledek Levin. Keren tahu, apalagi sehantunya yang selalu datang saat dibutuhkan. Kayak pahlawan pokoknya. Lagi-lagi Natasha membalas dengan suara antusias membayangkan setiap adegan film yang pernah dia tonton. Asya, suara pria dari arah pintu kembali menghentikan obrolan. Serempak Natasha dan Levin menoleh ke asal suara. Kupikir kamu kenapa-napa karena tidak datang ke kantin, kata Rafa sembari berjalan mendekat. Nanya sih nanya, gak usah masuk kelas orang juga kali. Sindir Levin yang tadi hiraukan oleh Rafa yang tetap melangkah mendekat. Rafa meletakkan kantung plastik yang berisi 1 dus kotak besar susu rasa stroberi dan 1 kotak yang berisi beberapa bungkus kue sus coklat. Aku tidak bisa membawa mie ayam kemari, jadi hanya beli cake sus coklat kesukaanmu saja. Makanlah. Natasha segera membuka isi kantung dan mengeluarkan isinya. Wah, makasih loh kak. Kebetulan aku lagi kepengen kue nih. Lah, hanya segini lo bawa. Buat gue mana? Tanya Levin yang melihat isi kantung tak ada bagiannya. Rafa melirik kilas. Punya lo masih di kantin. Levin berdecih kesal lalu dia menatap Natasha yang sudah mulai memakan kue sus dengan lahap. Enak banget kayaknya. Tangan Levin bergerak hendak mengambil 1 bungkus kue yang berada di kotaknya. Namun belum juga tangan itu menyentuh, tiba-tiba pukulan keras di tangannya membuat Levin mengaduh sakit. Au! Beli sana, jangan mengambil punya Asya, tegas Rafa. Kan pagi udah ambil kue Asya. Tambah Natasha mengiyakan. 1 aja napa, males ke kantinnya. Nggak mau, ini aja masih kurang. Dengan sigap Natasha menutup kotak kue dan menjauhkan dari jangkauan Levin. Dasar pelit, ucap Levin sambil beranjak pergi dengan perasaan sebal meninggalkan mereka bertiga. Biarin, ledek Natasha menjulurkan lidah pada punggung Levin yang mulai menjauh. Seperginya Levin, suasana kembali menjadi hening. Natasha kembali memakan kue ditemani Pianza yang sedari tadi terdiam di antara mereka melanjutkan memakan bekal. Sedangkan Rafa hanya berdiri dengan kedua tangan masuk ke dalam saku, dia menatap gadis yang sedang melahap memakan kue. Jadi, apa yang membuatmu sampai lupa kantin? Biasanya kan kamu paling semangat soal makan, tanya Rafa menginterogasi. Aku keasikan ngobrol sama teman baruku, jadi lupa makan deh. Balas Natasha tersenyum cengengesan. Teman baru? Tanya Rafa dengan alis berkerut sedikit. Dia cewek bule yang sangat cantik loh. Mengangguk mengiyakan Natasha melirik Pianza yang berada di hadapannya. Kenalin kak, dia teman baruku, namanya Pianza Sanjaya. Kepala Rafa sedikit bergerak mengikuti arah pandang Natasha. Alisnya semakin berkerut dengan tatapan awas menyelidik menilai tanpa bersuara. Dia baru sadar bahwa di sana ada orang lain. Dia sangat cantik kan kak? Rambut pirang dan bola mata emasnya itu benar-benar cantik. Aku baru lihat loh bule yang memiliki mata emas seperti dia. Apalagi rambut pirangnya berbeda dengan bule yang pernah aku temui. Ucap Natasha memuji penampilan murid baru itu. Sedangkan yang dipuji tampak berwajah dingin membalas tatapan tajam dari Rafa.